kita sering kurang yakin akan apa yang kita kerjakan. Sama seperti para murid dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Sehingga Yesus harus menegur mereka. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan berapa lama lagi aku harus sabar sama kalian? Begitu yang Yesus katakan. Kenapa? Karena para murid tidak yakin, tidak percaya akan apa yang ia kerjakan. Ini satu permenungan untuk kita. Kalau mau maksimal, maka kita harus yakin akan panggilan hidup kita. Kita harus yakin akan perutusan hidup kita. Kita harus yakin akan apa yang kita kerjakan. Dan sebagai orang Kristiani, keyakinan itu artinya adalah bahwa ini adalah perutusan dari Allah. Ini adalah tugas dan tanggung jawab saya yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk mewartakan karya keselamatan Allah, untuk kehidupan keluarga dan sesama, untuk pelayanan saya, sehingga sungguh apa yang kita kerjakan itu dapat kita buat secara maksimal dan akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dan dari kekal engkau ada, peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiasan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Hari baru adalah kesempatan baru bagi Tuhan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan semoga lewat sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, kita pun demikian semakin baik dan semakin dekat, semakin menyerupai dengan putranya Yesus Kristus yang sabar, lemah lembut dan rendah hati, dengan iman dan kepercayaan yang kita miliki, dan kita pun dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban kita dengan baik sesuai dengan panggilan hidup Kristiani. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita dengan mengakui dosa, kesalahan, dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan dan dipantaskan untuk mendengarkan sabdanya dan merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, puji dan syukur atas hari baru ini. Berikanlah kami kebijaksanaan yang nyata dalam peristiwa hidup kami. Semoga rahmat dan kasih-Mu selalu menyadarkan kami akan kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam tugas dan perutusan kami. Semoga dapat kami bagikan dalam setiap peristiwa hidup kami, dalam pekerjaan dan karya kami, serta tanggung jawab kami hari ini dan hari yang akan datang. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan, atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudera, dan dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanya satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya sekadar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dan kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh,
Bait-Mu berhiaskan kekudusan ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berbagian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat banyak orang mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kau persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibanting ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Dan ketika melihat semakin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Ada pepatah kuno yang mengatakan, kalau mau bahagia 1-2 jam, pergilah tidur. Kalau mau bahagia 1 hari, pergilah memancing. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu ya shopping kalau ada duitnya. Kalau mau bahagia 1 tahun, pergilah jualah warisanmu dan uangnya untuk foya-foya selama 1 tahun itu. Tapi kalau mau bahagia seumur hidup, cintailah pekerjaanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak mudah mencintai pekerjaan. Tidak mudah untuk melihat pekerjaan kita sebagai panggilan dan perutusan. Banyak atau kadang kita melihat apa yang kita kerjakan hanya sebatas mata pencaharian. Tetapi sebenarnya orang Kristiani diutus dimanapun untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan, dan itu ditempatkan di tempat kita bekerja. Sayangnya kita sering kurang yakin akan apa yang kita kerjakan. Sama seperti para murid dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Sehingga Yesus harus menegur mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan berapa lama lagi aku harus sabar sama kalian?" Begitu yang Yesus katakan. Kenapa? Karena para murid tidak yakin, tidak percaya akan apa yang ia kerjakan. Ini satu permenungan untuk kita. Kalau mau maksimal,
Maka kita harus yakin akan panggilan hidup kita. Kita harus yakin akan perutusan hidup kita. Kita harus yakin akan apa yang kita kerjakan. Dan sebagai orang Kristiani, keyakinan itu artinya adalah bahwa ini adalah perutusan dari Allah. Ini adalah tugas dan tanggung jawab saya yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk mewartakan karya keselamatan Allah, untuk kehidupan keluarga dan sesama, untuk pelayanan saya, sehingga sungguh apa yang kita kerjakan itu dapat kita buat secara maksimal dan akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Semoga lewat sabda Tuhan hari ini, belajar dari para murid yang kurang percaya, kita bisa semakin memperteguh iman kita, memperteguh diri kita akan apa yang kita kerjakan. Panggilan hidup kita bisa macam-macam, tetapi disitulah kita diajak untuk terus-menerus menghayati bahwa entah itu dokter, perawat, pengusaha, entah itu tentara, entah itu guru, atau apa saja, itu kita lakukan dengan semangat pelayanan dan perutusan dari Tuhan. Roh Kudus membantu kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Marilah berdoa. Syukur bagimu ya Bapa atas undangan-Mu dalam Ekaristi yang kami ikuti ini. Semoga tubuh dan darah putra-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan membantu kami untuk mengalami kehadirannya dalam setiap tugas dan perutusan kami, sehingga kami dapat melayani atas nama putra-Mu, sehingga kelak kami dapat bersatu dengannya pula secara abadi dalam surga-Mu yang kekal, karena Dialah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kasih memberkati dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa telah selesai. Syukur pada Allah.